Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa deadlock adalah kondisi pada sistem operasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya resource yang sudah digunakan oleh proses lain. Nah, sehingga tidak ada satupun proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Nah, bagaimana cara memastikan sistem deadlock? Nah, pada pencegahan deadlock atau deadlock prevention, pencegahan deadlock dilakukan dengan cara menerapkan aturan-aturan tertentu dalam pengelolaan sumber daya. Aturan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kondisi saling menunggu atau proses. Dalam pencegahan deadlock ada pun 4 hal terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion adalah di mana satu sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Untuk mencegah deadlock, sistem dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang bersifat eksklusif. Misalnya, dengan membuat sumber daya tersebut dapat digunakan secara bersama jika memungkinkan. Yang kedua, hold and wait. Hold and wait adalah keadaan di mana suatu proses sudah memegang satu sumber daya, tetapi masih menunggu sumber daya lain. Nah, untuk bisa melakukan pekerjaannya, akibatnya proses bisa saling menunggu satu sama lain. Yang ketiga, no preemption. Nah, pada no preemption adalah keadaan di mana sumber daya yang sudah digunakan oleh satu proses tidak bisa diambil kembali secara paksa oleh sistem. Nah, proses lain harus menunggu sampai sumber daya tersebut selesai digunakan. Kemudian yang keempat yaitu circular wide. Circular wide adalah keadaan di mana beberapa proses saling menunggu. Nah, sumber daya yang dimiliki oleh proses lain secara berurutan membentuk lingkaran karena saling menunggu, tidak ada proses yang bisa berjalan dan terjadilah deadlock. Nah, pada penhindaran atau avoidance adalah metode untuk pencegahan deadlock dengan cara memantau penggunaan sumber daya dan kondisi sistem secara terus-menerus. Nah, sistem hanya akan memberikan sumber daya kepada proses jika keputusan tersebut tidak menyebabkan sistem berada dalam kondisi berbahaya. Nah, dengan cara ini sistem dapat menghindari terjadinya deadlock sebelum benar-benar terjadi. Nah, di situ ada deteksi dan pemulihan atau detection dan recovery adalah metode penanganan deadlock di mana sistem membiarkan deadlock terjadi. Nah, tetapi memiliki mekanisme untuk mendeteksi adanya deadlock. Nah, setelah deadlock terdeteksi, sistem akan melakukan tindakan pemulihan seperti menghentikan proses tertentu atau mengambil kembali sumber daya agar sistem dapat berjalan normal kembali. Nah, di situ lakukan modifikasi contoh kode agar melaksanakan deadlock berbeda dengan studi kasus deadlock minimal 4 aktivitas beserta penjelasan studi kasus tidak efektif. Nah, studi kasus yang saya buat ini yaitu deadlock pada layanan pembayaran stok e-commerce. Nah, studi kasus ini yang saya bahas terjadinya deadlock. Nah, pada sistem e-commerce yang melibatkan proses check out, pembayaran, pengelolaan stok, dan pengiriman notifikasi, deadlock dapat terjadi jika setiap proses memenuhi resource tertentu seperti sistem pengguna, API pembayaran, database stok, dan sistem notifikasi. Nah, tanpa adanya kebijakan pengujian konsisten, akibatnya proses-proses tersebut saling menunggu dan menyebabkan seluruh alur transaksi terhenti meskipun sistem tidak mengalami masalah teknik. Nah, di sini 4 aktivitas dan resources. Pertama, aktivitas A. Aktivitas A menguji sesi pengguna untuk validasi harga check out. Nah, kemudian menunggu akses ke API pembayaran
Yang ketiga, menghindari hot and white. Itu layanan hanya dilakukan dijalankan hingga semua result yang dibutuhkan sudah tersedia, bukan mengunci satu persatu. Yang keempat, menggunakan transaksi otomatis atau MIP. Itu proses pembayaran dan pengurangan stok digabung dalam satu transaksi agar tidak saling antara lainnya. Nah, itu saja penjelasan dari laporan yang saya buat. Apakah teman-teman ada ditanyakan? Oke, silakan Angel. Bagaimana proses yang saling membantu? Dapat menyebabkan sistem menjadi total perbedaan dalam yang dalam sistem e-commerce, proses check out, pembayaran, pengelolaan stok dan verifikasi saling bergantung dan sering berjalan secara bersamaan. Nah, jika tidak ada kebijakan pengujian resource yang konsisten, setiap proses dapat menguji resource tertentu lalu menunggu resource lain yang sedang diuji oleh
staf backup mengambil data dari sesi pertama dan kunci server. Nah, setelah itu tunggu lagi 200 milisekan. Kemudian staf backup mencoba mencetak laporan hasil backup dan mengunci printer. Lalu menampilkan staf backup laporan berhasil dicetak. Nah, pada aktivitas keempat ini, staf jaringan kabel dan komputer. Staf jaringan mengakses kabel dan komputer. Staf jaringan melakukan pengecekan kabel jaringan. Kemudian menunggu sekitar 50 milisekan. Lalu staf jaringan mengunci kabel dan menekan jaringan sedang berperbaiki kabel dan menunggu sekitar 200 milisekan. Lalu menekan staf jaringan mencoba cek integrasi di komputer dan kunci komputer. Lalu menekan staf jaringan berhasil menguji koneksi di komputer. Nah, ini hasilnya. Dan tugasannya, program ini mensimulasikan kondisi deadlock menggunakan multi-threading di C++ dengan menggambarkan aktivitas 4 staf IT kampus yang bekerja secara paralel dan menggunakan sumber daya bersama berupa komputer, printer, server, dan kabel jaringan. Nah, admin server pertama ada admin server masuk ke jaringan, masuk ke ruangan, menggunakan komputer dan mencoba mengakses server. Kemudian ada yang kedua ada staf backup, memulai proses pencadangan data dan mencoba mencetak laporan. Kemudian ada teknisi printer, memperbaiki printer, lalu mencoba menghubungkan ke kabel jaringan. Yang keempat ada staf jaringan, memeriksa kabel dan mencoba mengecek komputer. Namun di akhir tampilan program berhenti pada beberapa orang terakhir seperti isi printer mencoba menghubungkan ke kabel jaringan. Dan ada dosen seperti ini. Dan setelah itu tidak ada aktivitas baru setelah hasil akhir ini. Dan itu mengatakan bahwa program mengalami deadlock. Nah, hasil eksekusinya ini menunjukkan bahwa program berhasil mensimulasikan kondisi deadlock yang nyata, di mana proses saling menunggu sumber daya. Deadlock ditandai dengan program berhenti tanpa pesan akhir. Semua aktivitas selesai, tidak ada pesan ini. Maka ini adalah deadlock. Nah, program berhenti di tengah karena terpaksa teknis dari menunggu sumber daya yang belum dilepas. Inilah bukti bahwa kondisi deadlock benar-benar terjadi dalam simulasi aplikasi kita ini. Kedua, apa strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah deadlock dari kasus yang telah saya buat? Yang pertama adalah mengatur urutan pengujian resource secara konsisten. Setiap thread harus menguji resource dalam urutan yang sama. Nah, ini ada komputer, kemudian server, kemudian printer, dan kemudian kabel. Kemudian semua thread wajib mengikuti urutan ini saat menggunakan log one. Dan kedua adalah pengujian resource dengan urutan konsisten. Semua thread harus menguji mutex dalam urutan yang sama. Misalnya tadi komputer, lalu server, lalu printer, dan lalu kabel. Yang ketiga ada menggunakan std log atau std scooped log. Nah, ini itu menguji beberapa mutex sekaligus secara atomik untuk mencegah deadlock. Yang keempat ada menggunakan try log dengan type log. Nah, jika tidak bisa dikunci, lepaskan besok yang sudah dipegang dan mencoba ulang. Menghindari ini itu untuk menghindari kondisi saling tunggu. Yang kelima ada minimalkan jumlah resource yang dikunci bersamaan. Lalu minimalkan konteks yang dipegang secara spontan untuk mengurangi resiko deadlock. Sekian laporan yang dapat saya bagikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Mana nih Ado? Iya mana? Tidak tahu. Tanya ya. Buat kan tadi di 3. Ya. Menurut Bella, mengapa program simulasi pada studi kasus yang kamu buat mengalami deadlock dan apa tanda
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan saya, yaitu perbaikan saya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum sistem operasi. Jadi laporan ini materinya itu tentang deadlock. Di sini ada tugas dan jawaban. Yang pertama itu bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock. Jadi kita sendiri itu tahu bahwa deadlock itu merupakan kondisi yang dimana terdapat dua atau lebih proses yang saling menunggu sumber daya. Agar sistem bebas dari deadlock, kita harus mencegah salah satu prosesnya, atau bisa juga dengan cara yang lain, yaitu yang pertama, hindari deadlock atau pencegahan, yaitu prevention, yang dimana mencegah terjadinya mutual exclusion. Caranya itu dengan menggunakan resource yang bisa dibagi atau dipakai secara bersamaan atau set resource. Terus yang kedua itu mencegah fault and fight, yang dimana proses ini harus meminta semua resource di awal sebelum mulai eksekusi. Jika tidak itu, proses itu tidak akan dijalankan. Yang ketiga itu adalah mencegah prevention. Karena pada bagian ini sumber daya itu tidak bisa diambil secara paksa, maka kita akan ambil cara dengan mengizinkan sistem untuk mengambil paksa resource dari proses yang kita inginkan. Terus yang keempat itu mencegah circular weight, atau pada bagian ini kita bisa menggunakan untuk kuncian atau order yang sama untuk semua resource. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melakukan pencegahan tersebut, karena jika salah satu saja kondisi ini dapat dicegah, deadlock itu pasti tidak akan terjadi. Terus yang kedua itu B, penghindaran deadlock dengan algoritma atau avoidance. Menggunakan informasi kebutuhan resource di masa depan untuk menjaga sistem dalam satu step dengan melakukan pencegahan atau penghindaran, sistem dijamin bebas dari deadlock. Terus yang kedua itu soal nomor 2, lakukan modifikasi contoh kode agar menghasilkan deadlock berbeda dengan studi kasus deadlock minimal 4 aktivitas beserta penjelasannya dengan studi kasus bidang IT dalam bentuk PPT. Jadi di sini saya memiliki 4 teks yang berbeda, yaitu ada database, file server, printer, sama server. Di sini ada inputnya, ada iStream, ada treatment text sama Kuno. Di sini teksnya ada 4 tadi. Di sini ada proses pertama, yaitu proses A yang mengunci database dan file server. Terus yang kedua, proses B siap mengunci file server dan printer. Proses C siap mengunci database dan file server. Terus ada proses D itu siap mengunci printer dan file server. Jadi di sini ada prosesnya, dan ini merupakan outputnya, yaitu proses A itu siap mengunci database dan file server, proses B siap mengunci file server dan printer, proses D siap mengunci printer dan file server, proses C siap mengunci database dan file server. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini itu terjadi deadlock. Lanjut. Nah, penjelasan dari kode tadi. Jadi deskripsi kode itu terdapat 4 proses IT yang saling mengakses resource, yaitu database, file server, printer, dan work server. Jadi mana proses A itu mencakup database ke work server, cetak dokumen ke printer, proses C sinkronisasi database ke file server, dan proses D itu generate laporan, printer, lalu ke work server. Jadi penyebab deadlocknya itu karena sudah jelas semua proses itu mencoba mengunci dua resource tanpa urutan konsisten dan bisa saling menunggu satu sama lain, atau yang biasa disebut itu dengan circular weight itu terjadi. Terus yang C, circular weight. Jadi proses A itu mengunci database dan menunggu server yang dikunci oleh B, proses B mengunci file server dan menunggu printer yang dikunci D, proses C mengunci database dan menunggu file server yang dikunci D, proses B mengunci printer dan menunggu log server yang dikunci A. Jadi ada
develop atau private. Terus yang ketiga itu bisa melakukan implementasian method atau retry juga. Terus yang keempat itu yang paling penting itu hindari circular way. Jadi kesimpulannya itu semua proses ini saling menunggu resource yang dimana yang dikunci oleh proses lain lalu memutus circular way dan akhirnya terjadi develop. Terus ada soal yang ketiga, yaitu apa strategi yang bisa dilakukan untuk pencegahan deadlock dari kasus yang Anda buat. Jadi strategi pencegahan deadlock yang terjadi dari studi kasus yang saya buat, yaitu terdapat 4 cara pencegahan seperti ini. Yang pertama itu urutan penguncian, yang dimana semua proses itu harus mengunci resource dalam urutan yang sama seperti database ke file server ke printer ke log server. Yang kedua itu gunakan std log atau try log untuk mengunci beberapa mutex sekaligus tanpa risiko terjadinya deadlock. Contohnya std log database log server. Terus yang ketiga itu timeout atau retry, di mana jika resource ini tidak tersedia, maka akan terjadi proses melepaskan resource lain dan mencoba lagi. Terus yang keempat itu hindari circular way, di mana desain urutan resource agar proses tidak saling menunggu membentuk lingkaran. Oke, mungkin cukup sekian presentasi laporan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke, jadi tadi soalnya tolong diulang. Oke, saya ingin bertanya. Berdasarkan studi kasus yang dibuat, jelaskan secara singkat bagaimana deadlock bisa terjadi pada sistem IT. Baik, terima kasih. Jadi deadlock itu terjadi karena setiap proses mengunci satu resource dan menunggu resource lain, yang dimana yang sedang dikunci oleh proses lain itu proses backup database menunggu log server, sementara proses generate laporan juga membutuhkan log server. Jadi di saat yang sama, proses sinkronisasi database dan proses cetak dokumen itu saling menunggu file server dan printer, dan akibatnya terbentuklah circular way sehingga tidak ada proses yang bisa berjalan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Izin saya ingin bertanya lagi. Boleh, silakan. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah deadlock pada studi kasus tersebut? Boleh scroll ke atas di soal 3. Nah, jadi di sini apa sih strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah deadlock dari kasus yang kita buat? Jadi strategi pencegahan deadlock dari studi kasus kita buat ini adalah yang pertama itu menetapkan urutan penguncian resource. Jadi semua proses itu harus mengunci resource dengan urutan yang sama. Jadi sehingga circular way itu tidak akan terjadi. Terus yang kedua itu menggunakan std log atau try log, jadi mana untuk mengunci beberapa resource sekaligus dengan aman tanpa risiko terjadinya deadlock. Terus yang ketiga itu timeout atau retry, yang dimana kita menerapkan timeout atau retry. Jika resource ini tidak tersedia, proses akan melepaskan resource yang sudah dikunci dan mencoba kembali. Terus yang keempat itu hindari circular way. Menghindari circular way, sistem dirancang agar proses tidak saling menunggu membentuk lingkaran. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Baik. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya minta maaf dan saya minta ampun kepada Allah Taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan deadlock pada sistem operasi. 1. Bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock? 2. Lakukan modifikasi contoh kode agar memastikan deadlock
Baik aktivitas, satu mencetak peserta, B, C atau D mengunci USB atau printer, dua mengunci USB atau printer, tiga membuat tidur selama 500 milisekund, empat bisa bersiap untuk mencoba mengunci printer atau USB, lima selesai lalu melepaskan kedua. Tujuannya, 4 bit yaitu A, B, C, dan D berjalan bersamaan dan akan selesai sebelum program berakhir. Penjelasan, user A mengunci USB dan menunggu printer, user B mengunci printer dan menunggu USB, user C mengunci USB dan menunggu printer, user D mengunci printer dan menunggu USB. 3. Strategi dalam pencegahan deadlock dalam ketika di atas yaitu A. Menghindari mutual execution masalah, printer dan USB hanya bisa digunakan satu orang. Solusi, tidak memungkinkan menggunakan sumber daya yang tidak terbagi. B. Menghindari connect white masalah, user memegang satu sumber daya dan menunggu sumber daya lain. Solusi, minta semua sumber daya sekaligus. C. Menghindari non-flash masalah, user tidak bisa dicabut paksa dari printer atau USB. Solusi, sistem bisa mencabut sumber daya jika aktivitas lain membutuhkan. D. Menghindari circular wait masalah, aktivitas saling menunggu dalam lingkaran. Solusi, terapkan aturan pembuatan sumber daya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Karena urutan penguncian sumber daya berbeda sebagian mengunci dan bagian mengunci dan maka terjadilah maka ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Media dan di sini saya akan menjelaskan laporan saya mengenai kasus deadlock. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock. Cara memastikan sistem bebas deadlock yaitu dengan menghindari 4 prinsip yang pertama adalah yaitu yang pertama mutual exclusion, yaitu kondisi di mana suatu sumber daya hanya dilakukan oleh satu proses pada satu waktu. Contohnya proses P1 sedang mencetak dokumen sehingga printer terkunci. Lalu proses P2 ini mencetak, namun harus menunggu sampai P1 selesai. Untuk mencegahnya, menggunakan sumber daya yang dapat di-share oleh beberapa proses yang dimungkinkan. Lalu yang kedua yaitu ada hindering, yaitu ketika suatu proses menahan satu sumber daya sampai menunggu sumber daya lain. Contohnya proses P1 memegang scanner, lalu menunggu printer. Proses P2 memegang printer, lalu menunggu scanner, dan keduanya saling menunggu dan tidak bisa lanjut. Nah, kondisi ini dapat dicegah dengan menerapkan kebijakan agar proses meminta sumber daya yang dilakukan sekaligus, atau request or search at once, atau melepaskan sumber daya yang telah dipegang sebelum melakukan lagi. Nah, yang ketiga yaitu non-preemption, yaitu kondisi di mana sumber daya sudah dipegang oleh satu proses dan tidak dapat diambil alih secara paksa. Nah, contohnya proses tersebut mengunci database, lalu kedua mengalami error atau berjalan sangat lama, dan proses kedua membutuhkan database tetapi tidak bisa diambil alih. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan mekanisme timeout atau preemption, di mana sistem dapat membatalkan proses yang waktu terlalu lama menunggu sumber daya. Dan yang keempat yaitu circular wait, yaitu kondisi ketika terdapat rantai proses yang saling menunggu secara melingkar. Nah, solusinya
mengunci B, sehingga lingkaran menunggu tidak terbentuk. Cara pencegahannya, semua proses wajib mengunci dengan yang pertama research A terlebih dahulu, lalu mengunci research B, sehingga tidak ada proses yang bisa mengunci B sebelum A. Nah, pada soal yang kedua yaitu melakukan modifikasi contoh gagal agar menghasilkan deadlock yang berbeda dengan studi kasus deadlock minimal dan aktivitas beserta penjelasannya dengan studi kasus minimal itu. Pada studi kasus ini saya mengambil contoh yaitu sebuah sistem IoT smart border terdapat beberapa komponen perangkat keras yang hanya bisa diakses oleh satu proses atau bit pada satu waktunya, yaitu ada servo kunci pintu, lalu ada sensor sidik jari, ada impact pin, dan ada buzzer alarm. Nah, di dalam sistem berjalan 4 proses bit secara bersamaan untuk mengelola keamanan pintu. Setiap proses membutuhkan lebih dari satu perangkat untuk menyelesaikan tugasnya. Karena perangkat bersifat eksklusif, maka berpotensi terjadinya deadlock. Nah, 4 proses yang sedang berjalan yaitu sebagai berikut, yaitu ada proses area yang sedang menggunakan sensor sidik jari ingin mengakses motor servo ini. Nah, sedangkan area telah mengunci sensor sidik jari. Lalu prosesnya ada yaitu menggunakan motor servo ini dan ingin mengakses buzzer alarm. Dan ada mengunci motor servo kunci. Lalu Bayu yang sedang menggunakan buzzer alarm dan kuncinya ingin mengakses ke keypad pin. Dan ada yang sedang menggunakan keypad pin ingin mengakses sensor sidik jari. Di dalam sistem berjalan 4 proses tersebut secara bersamaan, yaitu prosesnya ada, Bayu dan ada. Nah, akibat perbedaan urutan mengakses perangkat, maka terjadilah posisi deadlock, yaitu kondisi satu yaitu mutex, yaitu setiap perangkat keras pada sistem smart control ini hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Contohnya, ketika proses area sedang menggunakan sensor sidik jari, maka ada tidak dapat mengakses sensor tersebut sampai area lepaskannya. Yang sama berlaku juga pada motor servo, keypad pin, dan buzzer alarm. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat bersifat eksklusif dan tidak dapat dipakai secara bersamaan. Lalu yang kedua yaitu kondisi open break, yaitu setiap proses menahan satu perangkat sambil menunggu perangkat lain melanjutkan pekerjaannya, yaitu proses saja mengunci sensor sidik jari dan menunggu motor servo kunci pintu. Lalu proses A mengunci motor servo dan menunggu buzzer alarm. Lalu Bayu mengunci buzzer alarm dan menunggu keypad pin. Lalu proses Abel mengunci keypad pin dan menunggu sensor sidik jari. Akibatnya semua proses telah menguasai satu perangkat, namun tidak dapat melanjutkan proses karena menunggu perangkat lain yang sedang diuji oleh proses lain. Nah, yang ketiga yaitu ada function atau tidak bisa disebut perangkat keras yang sudah diuji oleh satu proses tidak dapat diambil secara paksa oleh proses lain. Contohnya ketika ada yang sedang mengendalikan motor servo itu, maka proses area yang ingin mengambil akses untuk motor servo harus menunggu sampai ada yang selesai. Lalu yang keempat yaitu ada circular break, yaitu terjadi kondisi menunggu secara melihat antara proses yaitu ada yang menunggu Arif, Arif menunggu Bayu, Bayu menunggu Abel, dan ada yang menunggu prosesnya Arya. Kondisi ini membentuk circular break atau lingkaran sehingga tidak ada satu proses yang dapat melanjutkan pekerjaannya dan sistem mengalami gagal. Berikut yaitu bagaimana
menerapkan urutan akses dengan perangkat yang sama untuk semua akses. Contohnya yaitu menentukan urutan yaitu sensor security yang pertama, lalu ke keypad pin, lalu nomor satu itu yang terakhir adalah sehingga semua proses diwajibkan untuk mengakses perangkat sesuai kebutuhan tersebut. Kesimpulannya, deadlock pada sistem IoT smart world dapat dicegah dengan mengatur mekanisme pengujian perangkat secara tepat, penerapan kebijakan lintas research di awal, penggunaan manual serta penegakan urutan akses perangkat yang konsisten dapat menghilangkan kondisi penyebab deadlock. Dan strategi tersebut, sistem IoT dapat berjalan dengan aman dan stabil. Sekian penjelasan mengenai laporan yang saya buat mengenai deadlock. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Silakan. strategi pencegahan deadlock manakah yang paling efektif untuk sistem IoT smart deadlock tersebut? Menurut saya, strategi pencegahan dari studi kasus yang pernah saya buat yang paling efektif yaitu dengan mencegah terjadinya circular way, yaitu dengan menerapkan urutan akses research yang ketat dan konsisten. Jadi dengan menetapkan aturan yaitu dengan proses harus mengakses perangkat dengan urutan yang sama, yaitu misalkan yang pertama mengakses jari, lalu keypad pin, lalu modus dulu dan belajar paralel, maka tidak akan terjadi siklus saling menunggu antar proses. Bagaimana? Apakah terjawab? Sudah cukup. Dari teman-teman lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya ingin bertanya, apakah dengan menghilangkan salah satu dari 4 kondisi deadlock sudah cukup untuk mencegah terjadinya deadlock? Coba jelaskan. Nah, dengan apakah Salah satu dari 4 kondisi deadlock sudah cukup untuk mencegah terjadinya deadlock? jika salah satu dari keempat tersebut dihilangkan, maka dapat mencegah terjadinya deadlock, karena deadlock hanya bisa terjadi apabila keempat kondisi tersebut, yaitu ada kondisi mutual exclusion, ada open way, preemption, dan circular way terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka deadlock tidak akan terjadi. Contohnya kita menghilangkan circular way melalui menemukan akses research-nya tadi, maka sistem tidak akan saling menunggu. Oleh karena itu, pencegahan deadlock biasanya dilakukan dengan menghilangkan salah satu kondisi tersebut. Mungkin teman-teman ada lagi yang bertanya? Cukup. Sudah cukup. Baik, saya tutup. Sekian presentasi dari laporan yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamar Abdul. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang deadlock. Oke, yang pertama kita ada di sini misalnya, itu bagaimana cara memastikan sistem bebas dari deadlock. Yang kedua, lakukan verifikasi untuk mendapatkan hasil deadlock berbeda dengan studi kasus deadlock minimal 4 aktivitas bisa tetap dihasilkan dengan studi kasus bila IoT dan
Misalnya sistem dapat menghindari, mengukur, dan mengukur dengan mewajibkan proses untuk memberikan semua sumber daya yang didapat sekaligus, atau dengan memberikan sumber daya urutan prioritas sehingga saja dapat menerima sumber daya sesuai urutan tersebut. Lalu yang kedua adalah menghindari deadlock atau deadlock avoidance, yaitu di mana sistem memungkinkan kondisi deadlock tetapi selalu mengevaluasi semua kebutuhan sumber daya untuk menghindari keadaan berbahaya. Seperti tugas algoritma memastikan sistem tetap aman sebelum memberikan sumber daya tanpa akses. Ini adalah beberapa yang paling sering digunakan. Yang ketiga adalah deteksi dan pemulihan atau detection of threat. Dengan cara ini sistem tidak mencegah kegagalan sejak awal. Sebaliknya, mereka membiarkan kegagalan itu terjadi dan kemudian deteksi dan memperbaikinya untuk mengidentifikasi siklus yang menunjukkan deadlock. Grafik ini dapat digunakan untuk memulai proses deteksi. Jika ditemukan, sistem dapat memperbaikinya dengan menghentikan salah satu proses atau menghapus sebagian dari sumber daya yang dialokasikan. Kemudian keempat ada pengambilan algoritma, yaitu pendekatan di mana sistem tidak mengambil tindakan khusus yang biasanya digunakan pada sistem umum seperti komputer pribadi, yang dimana kemungkinan deadlocknya kecil dan pengguna dapat memperbaikinya dengan menghentikan atau merestart program. Lalu yang kedua yaitu contoh studi kasus saya, itu terdapat yang pertama itu ada aset yang berbeda, kemudian aset yang menggunakan dokumen. Lalu yang kedua ada wahyu memakai komputer, kemudian wahyu ingin memindai bekas, kemudian yang ketiga ada azia memakai scanner, lalu azia juga ingin menggunakan hasil ke server via wifi. Kemudian yang keempat ada budi memakai wifi, kemudian budi juga ingin mengakses komputer untuk mengatur data. Nah, maka hasilnya ini akan seperti ini. Aset memakai komputer, azia memakai scanner, kemudian budi memakai wifi, wahyu memakai printer. Nah, aset memakai komputer dulu, lalu ingin memakai printer, kemudian wahyu memakai printer dulu, lalu ingin memakai scanner untuk menyalin dokumen, kemudian azia memakai scanner dulu, lalu ingin memakai wifi untuk mengunduh hasil, kemudian budi memakai wifi dulu, ingin memakai komputer untuk menyalin data. Lalu untuk solusinya, ini terdapat pada kode yang lain. Untuk solusinya, maka yang pertama akan aset pengolahan pencetak dokumen, kemudian yang kedua ada wahyu media bekas, kemudian yang ketiga ada mengunggah hasil server via wifi, yang keempat ada budi mengakses komputer untuk mengatur data. Maka untuk jawabannya aset pencetak dokumen, azia mengunggah hasil server via wifi, budi mengakses komputer untuk mengatur data, dan terakhir wahyu menjadi bekas. Nah itu terdapat solusi dari masalah deadlock yang sebelumnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu solusinya, yaitu yang pertama menggunakan urutan penguncian yang konsisten. Jika di setiap thread penguncian sumber daya dalam urutan yang berbeda, deadlock akan terjadi. Solusinya memastikan bahwa semua thread mengunci sumber daya dalam urutan yang sama. Kemudian terakhir yaitu reversi yang baik. Ada kemungkinan untuk menambahkan mekanisme pengenalan sistem besar untuk diidentifikasi kegagalan, seperti bagian sumber daya grafik dan kemudian menghentikan satu proses untuk memperbaiki sistem. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin, Ya silakan. alasan mengapa bankers algoritma dikategorikan sebagai avoidance bukan prevention?
Oke, boleh tolong scroll ke atas. Ke Mas Ali. Oke. Yang bawah. Oke. Oke, apa tanya pesan? Apa sih alasan bankers algoritma dikategorikan sebagai avoidance bukan prevention? Oke, terima kasih untuk soalnya. Oke, pertama, latest algoritma itu dikategorikan sebagai deadlock avoidance karena algoritma ini mencegah terjadinya deadlock dengan cara memprediksikan dan mengevaluasi kondisi sistem sebelum sumber daya yang diberikan. Nah, lalu algoritma ini menghilangkan syarat-syarat dari deadlock, kemudian memastikan sistem selalu berada dalam safe state melalui simulasi alokasi sumber daya. Dengan demikian, deadlock dihindari melalui perhitungan dan pengambilan keputusan yang terkontrol. Lalu bukan melalui pembatasan keras terhadap penggunaan sumber daya seperti pada pendekatan deadlock prevention. Apakah jawabannya dapat diterima? Cukup. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Izin saya ingin bertanya lagi. Oke, silakan. Pada studi kasus 4 admin yang menggunakan sumber daya komputer, printer, scanner, dan wifi secara bersamaan, seperti studi kasus kamu, jelaskan bagaimana deadlock itu dapat terjadi dan mengapa penerapan STD lock itu pada solusi mampu mencegah deadlock tersebut. Oke, boleh tolong di-scroll ke bawah. Scroll lagi. Oke, berhenti. Oke. Nah, deadlock karena apa ya? Untuk soalnya. Soalnya pada studi kasus kamu yang itu 4 admin yang menggunakan sumber daya komputer, printer, scanner, sama wifi secara bersamaan, jelaskan bagaimana deadlock itu dapat terjadi dan mengapa penerapan STD lock pada solusi mampu mencegah deadlock tersebut. Coba di-scroll sedikit. Scroll ke bawah. Oke, itu. Nah, deadlock terjadi karena setiap admin mengunci satu sumber daya, lalu menunggu sumber daya lain yang sedang dikunci oleh yang lain, sehingga terbentuk circular life. Pengguna STD lock itu mencegah deadlock karena sumber daya yang dibutuhkan dikunci secara bersamaan dan aman, sehingga tidak ada thread yang memegang satu resource sambil menunggu